Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Resa Raditya. Kita kembali lagi dengan kisah-kisah inspiratif nih teman-teman. Untuk kali ini kita kedatangan satu-satunya tamu istimewa perwakilan dari Universitas Syah Kuala yang sekaligus mewakili Provinsi Aceh yang berhasil lolos ke delegasi Ambassador Youth Diplomacy Academy atau disingkat dengan AIDA pada tahun 2025. Sebuah program pelatihan diplomasi yang diadakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Mari kita sambut Saudara Bambang Lesmana Dwi Putra. Halo Bambang. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih Bambang pagi ini? Udah semangat, udah sarapan belum nih? Alhamdulillah sangat semangat ya, apalagi podcast di sini. Wah. Pasti. Mantap banget. Jadi langsung aja nih, pasti teman-teman juga udah penasaran dengan sosok Bambang. Boleh mungkin Bambang perkenalan singkat sekilas kepada teman-teman. Oke, selamat pagi Sobat Proudcast. Iya. Selamat pagi sahabat Proudcast. Perkenalkan, nama saya Bambang Lesmana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Syah Kuala dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Gitu. Wow. Jadi teman-teman bisa kita lihat bahwa Bambang ini merupakan mahasiswa Universitas Syah Kuala yang berasal dari Prodi Bahasa Inggris tadi ya Bambang. Oke. Langsung aja nih teman-teman, pasti juga teman-teman penasaran dengan program yang diikuti oleh Bambang tadi ya. Kita masuk nih Bambang. Mungkin pendengar juga belum familiar ya dengan program AIDA itu sendiri. Jadi mungkin Bambang boleh perkenalan atau memberitahu secara singkat apa sih itu Ambassador Youth Diplomacy Academy tadi. Oke, sebenarnya AIDA ini merupakan program pertama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berkaitan dengan diplomasi. Jadi mungkin kalau teman-teman baru mendengarnya, ini memang baru pertama kali, batch pertama. Jadi sebenarnya ringkasnya Ambassador Youth Diplomacy Academy ini merupakan satu program yang dibentuk untuk menjaring anak-anak muda dari seluruh Indonesia untuk diedukasi tentang diplomasi. Nah, kita mungkin sering mendengar tentang diplomasi, tapi kita agak sedikit aneh atau tidak asing di telinga. Jadi sebenarnya diplomasi ini stereotipnya harus dimiliki oleh seorang diplomat. Tapi sebenarnya diplomasi ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai anak muda sangat butuh yang namanya diplomasi. Nah, untuk mengisi gap antara ilmu diplomasi yang belum banyak didapat anak muda dan Kedutaan Besar Amerika Serikat juga memiliki diplomat-diplomat yang memiliki pengalaman senior di dalam diplomasi. Jadi mereka membuat program ini untuk mengedukasi anak-anak muda seluruh Indonesia supaya memiliki skill serta ilmu diplomasi itu sendiri gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Ternyata diplomasi yang dimaksud ini luas ya sebenarnya Bambang ya. Jadi Amerika Serikat ini juga membuat program ini biar jiwa-jiwa generasi muda atau senior ini juga tumbuh tentang hal ini. Yeah. Wah, mantap sekali teman-teman. Makin penasaran. Ini tentunya kita juga harus tahu. Tadi kan ini berarti secara nggak langsung ini bukan kompetisi ya Bambang? Benar, ini merupakan salah satu program yang memang bukan kompetisi, namun seperti edukasi non formal yang diberikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Wow, jadi walaupun ini bukan kompetisi, Mas pasti punya tantangan tersendiri ya Bambang ya? Pasti. Boleh nggak nih Bambang kasih tahu ke teman-teman gimana sih awalnya Bambang dapat informasi AIDA ini tadi? Oh iya, kebetulan karena memang banyak berkecimpung di dalam dunia global, jadi saya mengikuti Instagram kedutaan-kedutaan besar di Indonesia. Nah, pada saat itu saya melihat ada postingan tentang program tersebut dan mungkin agak sedikit aneh ya, karena sebelumnya saya sempat ngelihat bahwa Amerika Serikat belum pernah nih buat pendidikan seperti ini gitu. Sempat kesulitan juga mencari informasi, tapi ketika kita deep down lebih dalam, akhirnya ketemu benang merahnya nih bahwa ini merupakan edukasi yang diberikan oleh Kedubes. Kesulitannya sangat terasa, apalagi ini merupakan batch pertama ya. Iya, benar-benar. Kebetulan kita waktu di seleksi itu ada 1.100 pelamar dari seluruh Indonesia dan alhamdulillah Bambang diterima
satu dari 30 pemuda dari seluruh Indonesia. Wow, luar biasa teman-teman. Ini Resa juga langsung merinding ya teman-teman. Bahkan seorang Bambang, tadi Bambang dapat informasi dari sosial media. Mungkin teman-teman juga sering ya ketika lihat poster-poster berseliweran untuk lomba-lomba. Tapi mental kita tuh belum besar Bambang. Benar. Jadi mungkin sekedar melihat, gak berani nyoba. Tadi Bambang sempat ngajak teman-teman yang lain atau memang personal aja gitu? Sempat juga Bambang punya teman dari salah satu pemudi dari Aceh juga yang keterima di program tersebut. Jadi kita dari cowok satu Bambang dan satu perwakilan cewek satu gitu. Oke, berarti Bambang juga sempat mengajak orang-orang sekitar Benar. ya teman-teman. Tadi Bambang juga menyinggung terkait tantangan. Betul. Mungkin kami ingin tahu lebih detail nih Bambang. Gimana sih, seperti apa tahapan seleksi AIDA ini sehingga Bambang terpilih dari sekian banyak pendaftar tadi berapa? 1.100 pelamar. 1.100. Gimana tuh tahapan seleksinya dan tantangan terbesar di saat itu yang Bambang rasain? Oke, mungkin pertama kali ketika dengar program itu asing juga ingin mencari tahu lebih banyak tentang diplomasi itu sendiri. Jadi ketika itu kesulitannya adalah tidak tahu banyak tentang program-program yang sebelumnya dimiliki yang berkaitan dengan edukasi. Tapi di situ Bambang coba menggali gitu. Dan pertama di situ kesulitannya adalah dari 1.100 pelamar kita dimintai essay. Jadi kita dimintai buat tulisan dan diminta untuk mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sosial. Dan pada saat itu Bambang mengangkat tentang sex education yang masih belum banyak dilakukan di Aceh secara proper, dan alhamdulillah mereka sangat menerima ide tersebut untuk dikembangkan oleh pihak mereka gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dengan tadi kita juga sempat mendengar bahwa ini merupakan batch pertama ya Bambang yang diadakan oleh program AIDA ini sendiri. Jadi Bambang, gimana nih cara Bambang sebagai mahasiswa mengatur atau membagi waktu di saat perlombaan atau mengikuti program tersebut? Di tahap-tahap Bambang juga harus mengerjakan tugas-tugas di perkuliahan dan sebagainya. Sebenarnya lebih ke manajemen waktu pribadi itu memang sudah sering dilakukan sebelumnya di kegiatan-kegiatan sebelumnya, seperti membuat skala prioritas, karena membagi waktu antara suatu program dan kewajiban itu bukan yang mudah gitu, dan bagaimana menekankan pada waktu serta ketepatan waktu sih lebih tepatnya gitu, supaya ketika kita menyelesaikan suatu tugas dengan baik pasti tugas yang lainnya lebih mudah dikerjakan. Jadi lebih ke manajemen waktu supaya antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya itu bisa terhandle dengan baik gitu. Benar sekali teman-teman, jadi manajemen waktu sangat penting apalagi dalam mendisiplinkan diri sendiri ya Bambang ya, karena akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Betul sekali. Jadi pelajaran dan keterampilan apa nih yang paling berharga yang Bambang dapatkan dari program AIDA ini sendiri? Oke, jadi di dalam kegiatan AIDA itu banyak program gitu. Maksudnya dalam hal ini pertama kita diberikan kelas fundamental di mana kita diperkenalkan bagaimana diplomasi itu sendiri, kemudian bagaimana penerapannya serta bagian-bagian diplomasi itu sendiri. Nah, setelah itu kita juga diberikan ilmu oleh diplomat senior yang sesuai dengan bidang mereka. Jadi ada diplomat senior di bidang ekonomi, ada di bidang pertahanan, ada di bidang politik, juga di bidang media dan komunikasi. Jadi masing-masing itu kita seperti diberikan kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Juga kita di program AIDA kita diberikan kesempatan untuk site visit ke tempat-tempat yang berkaitan dengan diplomasi itu sendiri. Kemarin kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi sekretariat ASEAN. Juga di sana kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Kementerian Luar Negeri. Wow, luar biasa. Udah? Jadi di sana kita juga diberikan ilmu dari tempat-tempat yang kita kunjungi seperti ASEAN dan Kemenlu. Bagaimana diplomasi itu berjalan sesuai dengan
spesifikasi atau keahlian dari mereka gitu. Luar biasa ya teman-teman, pelajaran dan juga sekaligus privilege ya buat Bambang sendiri untuk mengikuti program-program di AIDA kemarin. Nah mungkin teman-teman juga mau tahu nih, apa sih arti pencapaian ini untuk Bambang sendiri? Oke, mungkin kalau dibilang arti pencapaian itu sesuatu yang baik itu harus dibagikan ya. Kalau misalkan itu hanya berarti bagi Bambang sendiri, berarti itu belum cukup baik. Dan menurut Bambang, sesuatu yang kita dapatkan dengan baik juga harus disampaikan dengan baik juga. Jadi menurut Bambang, hal yang paling baik dari kegiatan yang Bambang ikuti adalah Bambang bisa berbagi. Dengan apa? Dengan membagikan secara lebih luas melalui digital serta literasi melalui tulisan-tulisan, dan pastinya Bambang ingin membagikan hal tersebut terhadap komunitas-komunitas yang ada di Aceh. Bagaimana seharusnya diplomasi itu berjalan dan berada di sekitar kita tanpa menganggap diplomasi itu asing. Benar sekali teman-teman. Jadi secara nggak langsung Bambang juga ingin menjadi agen dan juga perwakilan untuk mengenalkan dari program itu sendiri. Juga secara nggak langsung Bambang ingin menyalurkan bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya. Betul Bambang sekali. ya. Jadi Bambang, menurut Bambang pribadi nih ya, setelah berkontribusi, apa sih pengalaman di AIDA ini yang dapat berdampak bagi perjalanan akademik Bambang nantinya ataupun karir Bambang ke depannya? Oke, pastinya kegiatan ini merupakan batu loncatan bagi Bambang pribadi. Bagaimana Bambang bisa berada di suatu lingkungan yang sehat dan mempunyai relasi yang baik dengan diplomat-diplomat Amerika. Di sana ada satu momen yang menarik bagi Bambang ketika Bambang membawa identitas Aceh, dan di sana kesempatan berbicara langsung dengan diplomat senior yang termasuk salah satu yang membantu korban tsunami Aceh pada tahun 2004. Pada saat itu kami berbicara bagaimana pentingnya diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia dan Amerika, sehingga pada saat itu Amerika dengan cepatnya dalam 36 jam pertama mereka telah mengirimkan bantuan serta bisa membantu banyak di dalam bidang medis, logistik dan segala macam. Nah, momen-momen tersebut yang sangat kami kenang gitu, karena diplomasi ini bukan hanya kegiatan jangka pendek, tapi kalau dibuka lebih dalam gitu, ini merupakan salah satu kekuatan tanpa harus mengeluarkan kekerasan dan segala macam. Jadi ini merupakan ujung tombak yang halus dalam bahasa kerennya gitu ya. Bahasa kerennya. Baik, sebuah kesempatan yang luar biasa juga ya Bambang ya. Karena tadi selain privilege, ini juga menjadi jalan ya buat kita semua. Apalagi tadi sempat berkontribusi di tsunami 2004. Betul sekali. Pada tahun 2004 teman-teman, luar biasa. Jadi Bambang nih sebagai mahasiswa Universitas Syah Kuala, apa harapan Bambang untuk mahasiswa USK sendiri atau masyarakat Aceh nih khususnya agar berani mengambil kesempatan-kesempatan yang ada? Oke, mungkin yang paling utama adalah jangan pernah takut mengambil kesempatan. Mungkin dari kita banyak yang memiliki mindset ketika gagal itu berarti saya tidak punya peluang lain gitu. Tapi sebenarnya ketika satu pintu tertutup, pintu lainnya akan terbuka. Dan Bambang membuktikan sendiri bahwa dari banyaknya program-program yang Bambang ikuti dan banyak yang belum berhasil, tapi ketika diberi kesempatan itu Bambang bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi ketika kesempatan datang, yang harus disiapkan adalah kesiapan, sehingga ketika ada kesempatan tersebut kita tidak melewatinya dengan rasa menyesal gitu. Dan mungkin ketika Bambang di sana belajar tentang diplomasi, ada satu hal yang mungkin Bambang bisa bagi tentang diplomasi gitu. Sebenarnya kesukaan Bambang terhadap diplomasi itu berawal ketika Bambang membaca-baca buku sejarah ketika sekolah menengah, dan di sana banyak kita baca bahwa Aceh itu dulu sangat superpower. Benar-benar. Mereka punya kekuatan yang bisa mengumpulkan
hubungan-hubungan bilateral, dan hal itu terasa asing di telinga. Dan pada saat itu Bambang mikirnya kayak kenapa nggak seharusnya diplomasi ini dikenalkan lebih dalam gitu. Dan ini merupakan salah satu concern yang mungkin bisa kita highlight untuk kedepannya. Karena pada saat Kesultanan Aceh dulu, mereka udah menjalankan diplomasi tanpa mengetahui kata diplomasi itu sendiri. Dan itu terbukti ketika mereka memiliki hubungan bilateral dengan negara-negara Arab serta Eropa. Jadi memang dari dulu kita sudah menjalankan diplomasi, tapi sekarang mungkin agak asing karena istilahnya baru muncul. Nah, harapannya untuk mahasiswa Syahkuala dan masyarakat itu kita bisa dapat concern lebih lanjut terhadap diplomasi supaya ilmu yang sudah kita miliki, yang nenek kita pada zaman dulu gunakan itu kembali muncul di dalam diri kita supaya kita sebagai anak muda masyarakat Aceh bisa berkembang supaya bisa berkontribusi di Indonesia. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi mungkin itu ya harapan dari Bambang secara personal untuk kita semua, yang dimana Bambang ini juga tadinya dari individu sudah tertarik dengan hal-hal diplomasi dan sejarah, dan juga ia sebagai generasi muda ingin juga teman-teman dan generasi kita semuanya lebih mengenal tentang diplomasi yang mana ini sebenarnya sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh. Betul gitu sekali. Ya Bambang. Mungkin luar biasa sekali Bambang, terima kasih ya Bambang untuk sharing-sharing inspiratifnya kali ini. Dan luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast Tinta Emas kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast-podcast berikutnya. Saya host hari ini Resa Raditya pamit undur diri bersama Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.